Salam cerdas. Sesi komentar berita kali ini masih membicarakan soal PPN. Jadi ini PPN ini akan jadi naik, ditunda atau bagaimana? Karena kalau kita lihat media tiap hari kita harus mengikuti ya. Nah, misal kalau di mesin pencarian kita tulis PPN akan ditunda, itu ada puluhan berita ya yang bermula dari Pak Luhut ya yang paling banyak memicu bahwa PPN 12% ini akan ditunda itu minggu-minggu lalu. Sebelumnya pembicaraan tentang PPN akan naik menjadi 12% ini terutama dari Ibu Sri Mulyani ya. Tapi kita juga dari baca-baca berita tersebut memang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang tahun 2021 ya, ada pasal dan ayatnya yang memang jadwalnya tanggal 1 Januari 2025 itu PPN akan naik dari 11 menjadi 12%. Nah, dulu 1 April 2022 naik dari 10 menjadi 11%. Tetapi wacana ini benar-benar selama sebulan ya, hampir sebulan terakhir ini luar biasa di media. Nah, ini misal kalau kita ketika akan ditunda ini ada berita seperti ini. Kata Tempo, konsekuensi jika kenaikan PPN 12% ditunda, di situ dijelaskannya. Lalu 7 hari yang lalu kenaikan PPN 12% bakal ditunda, pengusaha bernapas. Jadi CNBC sudah akibat dari pernyataan Pak Luhut terutama ya. Lalu sudah ada harapan akan ditunda, itu CNBC Indonesia juga menanyai komentar beberapa pengusaha ya, mereka bilang bernapas. Nah, 6 hari yang lalu itu Detikcom meng-highlight nih ada beda penjelasan. Dari Luhut bilang ditunda, sementara kata pejabat lain akan naik. Jadi masih ya, minggu lalu masih terus itu. Nah, ini malah Liputan 6 minta pendapat seorang ekonomnya mengatakan ini memang 7 hari yang lalu juga nih. Ini PPN ini ditunda apa tidak jelas maju mundur, kira-kira begitu. Sementara Kompas memberitakan Apindo sudah senang itu, Aprindo ya ini asosiasi ya, sambut kemungkinan PPN 12% ditunda kurang lebih. Nah, hari-hari ini, nah ini kalau kita ketik lagi PPN naik atau ditunda, baru tadi sore nih, ya katanya PPN 12% tetap berlaku 1 Januari 2025. Tapi nanti kita bacakan ya, supaya ada ternyata tidak sepenuhnya naik begitu. Nah, ini banyak lagi ini. Bahkan Presiden Prabowo sempat mengutarakan juga kan bahwa target dari kenaikan PPN dari 11 menjadi 12, meskipun nanti ada rencana dengan catatan, itu seberapa. Nah, intinya sampai kita bicara ini, sampai saya komentari berita ini, ya belum dipastikan ya. Nah, bahkan indikasi terjadi kesimpang siuran itu bukan karena media saja, bukan karena media yang mengada-ngada, tapi memang sumber-sumber beritanya ya menyatakan demikian. Ini contoh ya, contoh yang luar biasa ini. Nah, ini beberapa hari yang lalu, Ibu Sri Mulyani itu habis rapat di Kemenko Perekonomian. Saya bacakan sebagiannya. Respon Sri Mulyani soal PPN 12% tetap berlaku Januari 2025. Beritanya Selasa tanggal 3 Desember 16.50 oleh Detik Finance. Ini sejumlah menteri rapat di Kementerian Koordinatif Bidang Perekonomian. Dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas terkait PPN naik jadi 12%. Rapat berlangsung sore jam 3 sampai jam 4. Nah, usai rapat, Bu Menteri bersamaan dengan Wakil Menteri Perumahan keluar dicegat wartawan. Saat ditanya terkait PPN 12%, Sri Mulyani tidak banyak bicara. Beritanya begitu. Jadi bagusnya kita baca berita ini, baca-baca berita itu kadang-kadang begitu. Karena berita bahwa tidak menanggapi pun itu adalah berita. Jadi kalau memang kita mau melakukan penilaian terhadap kebijakan, bagaimana prosesnya, itu berita-berita seperti ini bisa kita catat ya. Nah, ini tanggal 3 lalu Bu Menteri Keuangan katanya, Bu Menteri komentarnya tidak banyak bicara, dia hanya menjawab perlu ditanyakan langsung kepada Menko
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini saya menyimpang dari berita ini, saya ingatkan ini para pemirsa. Sebenarnya posisi Ibu Menteri Keuangan ini sekarang termasuk unik ya. Menterinya bukan ibunya, jabatan Menteri Keuangan. Itu karena dia sebetulnya tidak seluruhnya harus terkait dengan Menko. Dia bisa langsung menurut mekanisme yang sekarang, yang periodenya Pak Prabowo ini. Tapi ini dilempar oleh Bu Sri kepada Menko Bidang Perekonomian. Nah gitu. Nah, nggak berapa lama kemudian, sebenarnya menteri yang tidak terkait PPN, keluar Menteri Ketenagakerjaan Yesirli. Dia juga menyebut salah satu pembahasan rapat sore itu adalah PPN 12%, naik 12%. Direncanakan masih disimulasi, ingat loh, tanggal 3 itu 2 hari yang lalu ya. Nah, masih kata Yesirli, tanyakan saja kepada Ibu Sri Mulyani dan Erlangga. Tanya ke Pak Menko dan Bu Ani, katanya Pak Menteri Tenaker ini. Ingat, ini beliaunya keluarnya setelah Bu Menteri. Dia nggak tahu bahwa wartawan juga sudah tanya kepada Bu Menteri mungkin. Nah ini intinya gitu. Lalu menarik lagi, tadi ini baru saja ini CNN, sebenarnya yang memberitakan nggak hanya CNN ya, ada Tempo, ada apa. Tapi ini saya bacakan yang CNN Indonesia. Hasil diskusi DPR Prabowo, PPN 12% tetap berlaku 1 Januari 2025. Diberitakan hari ini beberapa jam yang lalu. Saya bacakan komentar ini kurang lebih jam 8. Ini berita jam 4 ya, sekitaran 4 jam yang lalu. Nah kalau dibaca, ini Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengungkap hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo. Menyimpulkan kenaikan PPN menjadi 12% tetap berlaku ya mulai 1 Januari 2025. Namun penerapan akan selektif. Nah ini yang baru nih, berita yang baru tuh ini. Nah kira-kira begitu diterapkan. Nah Misbahun mengatakan diterapkan selektif itu menyasar kepada komoditas barang-barang mewah. Sementara untuk masyarakat kecil hanya dibebankan PPN sebesar 11%. Ini buat pembelajar yang ekonomi yang serius ini masih, ya ini berita kan, mestinya kita ngajak diskusi Pak Misbahun ini, yang maksudnya, karena PPN itu nggak memandang orang miskin atau kecil ya, ya semua beli baju, semua makan, semua ya semacam itulah, semua beli barang-barang. Tapi mungkin komoditas-komoditas yang dianggap untuk orang miskin tetap 11% ya, kita perlu tahu rinciannya nanti dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah kata Pak Misbahun, tapi ini dia katakan adalah hasil pembicaraan dengan Presiden Prabowo. Itu pemerintah hanya memberi beban kepada barang mewah semacam itu. Nah tadi saya hanya membacakan sepintas berita-berita lain hari ini juga, tapi pagi tadi. Jadi sebelum penjelasan tentang pertemuan beberapa orang dengan Presiden ya. Ini saya sangat anjurkan nih yang artikel Bloomberg Technos ini perlu dibaca supaya kita tahu ceritanya, ini panjang. Kronologi tarif PPN 12% bermula dan bermuara di era Sri Mulyani. Jadi termasuk dulu 2021 undang-undangnya seperti apa, ini banyak ya. Ini lebih informatif, dia tidak memberikan assessment. Nah lalu juga di Bloomberg Technos yang hari ini kayaknya nih. Hari ini tapi pagi juga sama, itu PPN naik jadi 12%, Prabowo patok tambahan PPN 141 triliun pada 2025. Itu dia tidak mengutip pernyataan Pak Prabowo, tapi naskah yang ditandatangani oleh Pak Prabowo yang namanya Peraturan Presiden tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Kan undang-undang APBN-nya sudah diketok, nota keuangannya sudah oke, tapi rinciannya memang memakai perpres. Nah di situ kan angka-angka lebih terlihat dibandingkan APBN. Nah ini si jurnalisnya mengolah angka-angka itu, lalu dia hitung bahwa dari hitungan dia itu target PPN itu 917,78 triliun gitu, itu melonjak 141,55 triliun. Nah Nah ini menurut saya Bloomberg Technos jurnalisnya harus teliti nih. Dia mengatakan dari target sebelumnya yang hanya dipatok 776 triliun. Menurut saya ini sebenarnya adalah realisasi dari 2024, perakiraan bukan target. Nanti kita lihat lah ya. Tapi penting ini, intinya terjadi pro kontra begitu. Baik, saya komentari dari sisi saya. Nah
akar permasalahannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di pasal 7 ayat 1 tersebut, jadi 2021 ya, itu tarif pajak pertambahan nilai itu 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Lalu sebesar 12% mulai berlaku paling lambat loh di undang-undang itu 1 Januari 2025. Tetapi ada ayat 3-nya, pas ayat 2-nya tidak saya tulis. Tarif PPN sebagaimana dimaksud itu ayat 1 tadi dapat diubah. Jadi dapat diubah ya menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Ini mungkin disinilah mungkin bahwa tadi mau ada yang tetap 11%, ada yang naik 12% ya landasannya ini. Nah, dijelaskan lagi, jika mengikuti ayat 3 mau ngerubah itu, diatur dengan peraturan pemerintah. Tetapi pemerintah harus menyampaikan kepada DPR untuk dibahas. Nah, masalahnya ada kata-kata dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Jadi kan APBN ini sudah diketok. Nah, ini memang pro kontra ini. Nah, semacam itu ya. Nah, lalu kita lihat angkanya. Nah, ini angka PPN. Jadi di tahun 2024 ini menurut target APBN 2024 itu sebenarnya target pajak pertambahan nilai dan PPNBM itu 811 triliun. Tapi berdasarkan realisasi sampai dengan berapa kemarin sampai dengan Oktober dan berarti ada November, Desember tinggal 2 bulan dan saya sebagai ekonom juga bisa melakukan perakiraan ya tentu tidak mesti presisi itu maka kelihatannya akan mencapai menurut saya 763 triliun tapi saya lihat beberapa berita dari kalangan pemerintahan bisa mencapai 770 ya hampir sama kan tapi kan nggak sampai targetnya 811 2024 ya. Nah, sementara di 2025 APBN-nya sudah mematok 945 triliun. Berarti kan karena ini shortfall di 2024 tidak mencapai target, maka 2025 yang sudah ditetapkan ini jadi naiknya jadi tinggi sekali. Seandainya ini tercapai target, itu kan ya kira-kira naik hanya 14%. Tapi karena ini tidak mencapai target, naiknya menjadi kebutuhan naiknya kalau mau memenuhi target itu 24%. Nah, tadi ada berita misalnya Pak Prabowo menaruh target 917. Saya nanti belum ngecek ya ini apakah berita itu karena saya belum dapat dokumen DIPA-nya. Apakah 917 itu menggantikan 945 ini atau 917 itu satu komponen dari 945. Intinya secara penalaran jelas target PPN 2025 itu mengasumsikan kenaikan tarif. Meskipun hal tersebut ketika dikonfirmasi kepada Ketua Banggarnya masih sama ya Pak Said Abdullah kemarin, periode kemarin maupun sekarang, kata beliau itu tidak berasumsi begitu. Itu lebih berasumsi kepada best effort yang bisa dilakukan oleh aparatur Fiskus. Tapi menurut saya agak samar jawaban Pak Said. Beliau mungkin hanya memberitahu itu tidak berarti diasumsikan 11 atau 12 gitu. Tapi saya sebagai ekonom melihatnya itu asumsinya 12 karena kalau 11 naiknya itu hanya di kisaran 7-8% aja. Nah, begitu ya. Jadi kita masih menunggu lagi nih. Dan kalau benar nampaknya arahnya ke situ nih dari keterangan hari ini. 11% untuk banyak barang, lalu 12% untuk barang-barang yang diidentifikasi sebagai barang mewah. Kalau memang itu dilakukan lumayan bagus lah, tetapi bagaimana untuk target ini ya, target PPN ini, dan kalau itu terlalu jauh ya harusnya langkah berikutnya adalah mengurangi belanja. Kalau tidak defisit makin lebar berarti utang akan ditambahi. Demikian ya.